saya bisa bertemu dengan kalian semua dan juga kita bisa berada dalam suatu acara yang sangat spektakuler, yaitu pemilihan Miss Accounting 2015. Berikan tepuk tangannya. Baiklah, hari ini akan diadakan pemilihan atau malam final untuk para finalis Miss Accounting 2015. Sekedar memberikan pengetahuan, yaitu Miss Accounting ini telah dilaksanakan selama 1 tahun karantina, di mana hari ini tersisa 2 orang finalis dari 1000 finalis yang telah mendaftar. Satu lagi, jika kalian ingin mendukung salah satu finalis, kalian dapat mengirimkan SMS melalui ketik ACT-M1, kirim ke 1234 untuk finalis pertama Miss Divert, dan ACT-M2 untuk finalis kedua, kirim ke 1234 untuk finalis kedua yaitu Miss Discontinued. Oke. Nah, sebelum kita melihat penampilan dari para finalis ini, ada baiknya kita melihat satu cuplikan video berikut ini. Cuplikan dari salah satu informasi mengenai non-recurring items. Nah, di situ ada 2 mengenai non-recurring items. Yang pertama adalah extraordinary items dan yang kedua adalah discontinued segment. Saat ini, sekarang gak perlu lama-lama menunggu lagi. Pastinya kita semua udah penasaran kan? Siapa sih finalis dan bagaimana penampilan para finalis Miss Accounting 2015? Tanpa lama-lama lagi, langsung saja ini dia penampilan dari Miss Accounting 2015. Ini dia Eureka Ceparifo Ngai Miss Divert untuk Miss 1. Penampilan yang dimiliki oleh Miss Divert adalah kemampuan menyanyi dengan nada yang sangat tinggi. Berikan tepuk tangan. Finalis
kalian ingin mendukung untuk memenangkan finalis kesukaan kalian menjadi Miss Indonesia Miss Accounting favorit, kalian dapat mendukungnya lewat ketik ACT M1 atau M2 dan kirim ke 1234. Sebelum votingnya ditutup, ayo kirim sebanyak-banyak dukungan kalian untuk menjadikan finalis kalian menjadi Miss Accounting favorit 2015. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab untuk kedua finalis. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, ada baiknya kita melihat satu cuplikan lagi. Preview. 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 Demikian video kedua yang ditampilkan juga memuat informasi mengenai non-recurring items. Saat ini saya akan mengundang kembali para finalis Miss Indonesia Miss Accounting 2015 untuk masuk dan mengikuti sesi tanya jawab. Kepada para finalis dipersilakan masuk. Berikan tepuk tangan dan semangat kepada dua finalis kita. Di tangan saya telah terdapat dua pertanyaan untuk masing-masing finalis. Pertanyaan pertama, kesempatan pertama akan diberikan kepada Miss Diva. Pertanyaan pertama untuk Miss Diva. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deferred chart dan pengertian research and development atau riset dan pengembangan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pengertian dari deferred charge dan pengertian dari research dan development. Nah, kita bisa lihat deferred charge adalah biaya yang timbul tapi ditangguhkan karena biaya tersebut diestimasikan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ada 3 kategori deferred charge ini. Pertama, research and development. Kedua, computer software cost. Ketiga, cost in extractive industry. Nah, yang dimaksud dengan ketiga tersebut adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya pertanian, perkebunan, perhutanan, dan lain-lain.
Nah, pengertian dari riset dan development, riset itu adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaharuan pengetahuan dan pemahaman atas ilmu yang baru. Nah, pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Ya, berikan tepuk tangan kepada jawaban dari Miss River. Wah, bisa sekali ya, bisa kita lihat bahwa pembekalan selama 1 tahun yang didapatkan oleh mereka ini ternyata tidak sia-sia karena mereka bisa menjawab dengan tepat apa pertanyaan yang saya bacakan tadi. Oke, selanjutnya tinggal 1 pertanyaan yang tersisa untuk Miss Discontinued. Pertanyaannya adalah, kapan riset dan pengembangan dikapitalisasi? Sebutkan syarat yang terdapat dalam PSAK nomor 19 dan bagaimana penjelasan mengenai komputer software course. Oke, waktu Anda 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan mengenai pengakuan biaya. Seperti kita tahu, ada 3 macam deferred charge. Nah, saya akan menjelaskan tentang research and development atau riset dan pengembangan. Untuk pengembangan, terdapat 3 tahap. Seperti yang dilihat di sini ada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Tanggal 1 merupakan tahap pengembangan dimulai. Tanggal 2 merupakan kriteria pengakuan terpenuhi. Sedangkan tanggal 3 merupakan tahap di mana tanggal aset baru hasil pengembangan siap digunakan. Untuk riset dan pengembangan tanggal 1 dapat dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali. Sedangkan untuk pengembangan tanggal 2 dan tanggal 3 dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud atau masuk ke dalam biaya perolehan. Aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat yang sudah ditentukan di dalam PSAK nomor 19. Syarat tersebut antara lain kelayakan teknis penyelesaian, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, kemampuan menggunakan atau menjual, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Lalu yang terakhir adalah kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Untuk computer software cost, contohnya adalah pembuatan website, yaitu untuk pengembangan marketing misalnya. Nah, hal ini tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud kecuali jika memenuhi syarat dari PSAK nomor 19 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terutama syarat yang menyatakan bahwa diakui jika dapat memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kedua finalis kita. Luar biasa ya finalis nomor 2 ini karena dia menjawab dengan tepat waktu sekali. Pas 1 menit. Cepat banget. Saat ini polling SMS telah ditutup dan di tangan saya telah terdapat jawaban atas siapa yang menjadi pemenang dari Miss Accounting 2015. Kedua finalis bisa maju ke depan. Senyum terus. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita yaitu founder dari Miss Accounting 2015 yaitu Miss Evelyn. Untuk penghargaan kepada kedua pemenang ini akan diberikan secara langsung oleh founder Miss Accounting 2015 yaitu Miss Evelyn. Pemenang untuk Miss Favorit Miss Accounting 2015 adalah
Miss Steven, yaitu Eureka Jevani Pengai. Dan pemenang untuk Miss Accounting 2015 adalah Miss Discontinued Ika Krisana Aprilia. Untuk pemenangnya akan diberikan oleh founder Miss Accounting 2015. Ini untuk Miss apa tadi? Demikian pemilihan Miss Accounting tahun 2015. Nantikan dan saksikan kembali Miss Accounting tahun 2016 dan siapa tahu di antara kalian akan menjadi finalisnya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih.